Salah satu film yang sudah pernah saya bahas sekitar 3 tahun yang lalu dan ingin dibahas lagi karena sudah lama dan pembawaannya juga sudah beda kalau sekarang, dan mungkin juga sebagian teman-teman Rebahaners belum pernah menyimaknya, adalah The Ritual tahun 2017 yang akan menceritakan tentang 4 pendaki yang tak sengaja masuk ke dalam wilayah hutan belantara yang menyimpan misteri mengerikan. Pastinya film yang berkaitan tentang hutan dan bertahan hidup selalu menggugah ketegangan dan seru untuk diikuti, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan besar bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan 5 sekawan yang sedang berkumpul di sebuah bar membahas tentang rencana liburan yang sudah lama tidak mereka lakukan. Salah satu kawan bernama Robun menyarankan untuk melakukan pendakian di salah satu pegunungan di Swedia yang ide tersebut terdengar cukup bagus. Saat sedang pulang itulah salah satu kawan bernama Luke mengajak Rob untuk membeli sebotol arak lagi, di mana ini nampaknya akan menjadi ide paling buruk karena mereka berdua secara tak sengaja masuk dalam situasi dan tempat yang salah ketika sekelompok penjahat bermaksud merampok minimarket tersebut, yang ketika Rob memutuskan untuk melawan tanpa mundur satu langkah pun, Luke yang ketakutan justru lebih memilih untuk bersembunyi. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ia hanya diam saja saat melihat Rob tewas dibacok oleh salah satu penjahat tersebut. 6 bulan kemudian, Luke dan ketiga temannya terlihat sudah berada di pegunungan Swedia, di mana ini adalah bentuk persembahan sekaligus mewujudkan keinginan Rob yang belum sempat kesampaian. Keesokan paginya turun hujan lebat yang membuat mereka berempat harus secepatnya turun gunung, di mana Dom tak sengaja terpeleset yang membuat kakinya mengalami cedera, sehingga mereka sepakat untuk mengambil jalur alternatif melewati hutan belantara untuk mempercepat perjalanan. Evening time. Hal aneh pertama yang mereka temukan adalah sebuah mobil jadul yang terbengkalai tepat di depan mulut hutan belantara. Entah kenapa mobil itu ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Luke dan kawan-kawan tidak ingin banyak berpikir aneh-aneh dan banyak konspirasi dan teori-teori yang tidak penting, dan langsung masuk ke dalam hutan begitu saja. Big fuck. Yang menarik adalah pohon di hutan pegunungan Swedia ini tumbuh cukup berdekatan sehingga menciptakan sebuah atmosfer atau vibes berbeda ketika pandangan mereka terbatasi oleh pepohonan yang ketika sedang fokus berjalan, tiba-tiba ya, ada seonggok rusa yang mati tergantung di atas pohon. Entah binatang buas macam apa yang telah melakukannya atau pemburu jenis apa yang tega melakukan hal seperti ini. Mereka segera melanjutkan perjalanan untuk menghindari bahaya yang mungkin sedang mengintai. Dan ya, alih-alih mempercepat perjalanan, mereka justru malah terjebak hujan di malam hari. Sempat akan mendirikan tenda, Luke dan kawan-kawan secara kebetulan menemukan sebuah gubuk atau pondok di tengah hutan yang tanpa pikir panjang langsung masuk begitu saja untuk berteduh sampai esok pagi. Di sana terdapat beberapa simbol aneh yang tergantung. Entah apa arti dan tujuan dari simbol-simbol itu, yang mereka pikirkan sekarang hanyalah ingin mengeringkan diri dari basah dan dinginnya air hujan, di mana salah satu kawan bernama Phil naik ke atas untuk mencari benda yang bisa dibakar, tetapi
Ya, ada seonggok boneka jerami tanpa kepala yang memiliki bentuk aneh. Entah apa tujuan dari dibuatnya boneka aneh ini, Luke dan kawan-kawan hanya bisa berasumsi jika pemilik rumah ini mungkin adalah seorang penyembah dewa atau sejenisnya. Saat semua orang sedang tertidur lelap itulah Luke tiba-tiba terbangun oleh cahaya yang sangat terang. Penasaran dengan itu, ia pun memutuskan untuk keluar dan menemukan dirinya berada di minimarket yang sama dengan minimarket tempat Rob tewas dibacok. Entah ini hanya mimpi buruk atau ilusi, Luke tiba-tiba sudah berada di luar pondok dengan luka aneh yang muncul di dadanya. Faktanya, bukan hanya Luke saja yang mengalami mimpi buruk, tapi juga dengan ketiga temannya yang sama-sama mengalami mimpi buruk yang berbeda-beda. Bahkan salah satu kawan bernama Hutch sampai ngompol di celana, dan untuk Phil, ia ditemukan sudah bubulucun alias telanjang bulat dengan posisi seperti sedang menyembah boneka aneh tersebut. Sadar ada sesuatu yang tidak benar dengan pondok ini, mereka berempat pun segera memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan, di mana sempat terjadi sedikit perdebatan ketika Luke ingin kembali dan menggunakan jalur normal, tapi Dom tetap kekeh ingin menggunakan jalur alternatif ini. Satu jam melakukan perjalanan, Dom yang kakinya sedang cedera pun mengaku kelelahan dan ingin rehat sejenak. Sambil menunggu Dom pulih, Luke berinisiatif naik ke atas bukit sendirian. Barangkali sudah dekat dengan titik yang menjadi tujuan mereka semua. Dan setibanya di atas sana, tak ada yang bisa Luke dapatkan kecuali pepohonan yang sama dengan yang ia lihat di seluruh hutan belantara ini. Dan ya, Luke tak sengaja melihat sesosok makhluk tinggi besar, entah kerud atau binatang buas apa. Luke segera kembali ke yang lain dan menceritakan tentang apa yang baru saja ia lihat, sekaligus menunjukkan bekas luka yang ia dapatkan ketika bangun di pagi hari. And look at this. Luke yang meminta Dom untuk segera bangun dan melanjutkan perjalanan pun malah terlibat pertengkaran yang semakin lama semakin memanas, hingga Tom tak sengaja keceplosan dengan mengatakan bahwa Luke adalah seorang pengecut yang tega membiarkan teman sendiri mati dibacok. Faktanya, mereka bertiga sudah mengetahui tentang Luke yang terlalu penakut untuk membela sahabatnya sendiri. Selama 6 bulan ini sejak kematian Rob, mereka sengaja merahasiakan hal tersebut demi untuk menjaga perasaan Luke yang pastinya akan semakin merasa bersalah atas tragedi yang terjadi pada malam itu. We need to be where you going. Dari keempat sekawan ini, hanya Hutch lah yang paling realistis dan paling peduli terhadap keselamatan dan nasib semua orang. Hal itu dibuktikan saat dirinya mau dan bermaksud untuk pergi sendirian mencari bala bantuan di tengah gelap hutan belantara ini dan meminta Luke untuk tetap menunggu di sini menjaga kedua temannya yang lain. Goodbye, mate. Dan ya, baru saja akan berangkat terdengar teriakan keras dari Hutch yang seolah sedang dalam bahaya, sehingga Luke pun dengan cepat membangunkan kedua temannya dan mencoba untuk mencari Hutch di dalam kegelapan. Berjam-jam menelusuri hutan sampai terbit matahari, mereka tak kunjung menemukan batang hidung Hutch. Sampai di satu lokasi yang ada beberapa pohon tumbang, mereka akhirnya menemukan Hutch yang sudah dalam kondisi persis seperti rusa yang sempat mereka lihat, yaitu tergantung di ranting pohon dengan usus yang terburai, sehingga mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan demi menghindari bahaya yang mengintai. Sore menjelang malam, tibalah mereka di sebuah bukit. Dom yang kelelahan pun tak bisa berjalan lagi, begitu pula dengan Phil yang nampak bersikap aneh seperti seseorang yang kena mental. Luke yang satu-satunya orang yang masih waras mencoba berjalan sedikit lagi naik ke atas dan berhasil melihat ujung dari hutan belantara ini, pertanda sudah semakin dekat dengan titik tujuan mereka.
Saat Luke kembali, hari sudah malam dengan Phil yang terlihat sedang menyorotkan senter ke segala arah dan tiba-tiba... Ya, Phil pun lenyap diseret makhluk misterius itu sehingga yang tersisa sekarang hanyalah Luke dan Dom saja. Tak ada cara lain kecuali lari secepat mungkin, tapi karena kondisi Dom tak memungkinkan untuk melakukannya, maka tak ada pilihan lain kecuali berusaha membopongnya sekuat tenaga. Saat sedang melarikan diri itulah, mereka berdua tak sengaja sampai di lokasi seperti penyambutan selamat datang yang ketika melihat sebuah rumah, Luke dan Dom pun segera masuk ke dalam sana dan... Persis seperti peribahasa lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut cangkurileng, mereka justru harus menghadapi bahaya lain ketika warga desa di tempat ini berniat untuk menjadikan keduanya sebagai tumbal persembahan. Namun faktanya hanya Dom sajalah yang akan ditumbalkan karena berkat luka yang Luke miliki, ia pun mendapat kesempatan untuk bisa tetap hidup dan berhak menjalani ritual perekrutan sebagai bagian dari kelompok sesat ini. Dom pun diikat pada tiang persembahan di mana semua warga seketika sujud menyembah sesuatu yang muncul dari balik pepohonan, sesosok monster yang mereka anggap Tuhan, yang entah bagaimana caranya makhluk tersebut punya kemampuan untuk menciptakan ilusi seolah Dom melihat sosok istrinya sendiri, padahal itu tidak lebih dari sekedar tipuan sebelum Dom menemui ajalnya. Tak lama setelah Dom mati, Luke yang menjadi satu-satunya orang yang masih bertahan pun didatangi oleh salah satu anggota sekte yang mengatakan jika Luke sangat beruntung sekali telah dipilih oleh Tuhan mereka untuk menjadi salah satu penyembahnya. Luka yang ada pada dadanya adalah tanda bahwa orang tersebut telah dipilih untuk menjadi calon pengikutnya, persis seperti yang dimiliki oleh semua orang yang ada di tempat ini. Yang menarik adalah semua orang yang menyembah makhluk ini dijanjikan sesuatu yang sangat langka, yaitu keabadian. Hal itulah yang membuat sebagian anggota sekte tertarik dan setia menyembah makhluk ini selama beratus-ratus tahun. Syarat untuk bisa menjadi pengikutnya adalah orang tersebut haruslah merasakan sakit yang mendalam, entah itu penyesalan atau rasa sakit atas kejadian di masa lalu yang pada akhirnya masuk akal kenapa hanya Luke sajalah yang berhasil terpilih, karena selama 6 bulan sejak kematian Rob, Luke setiap hari, setiap detik selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah dan rasa sakit atas ketidakmampuannya menolong Rob pada malam kejadian. Setelah berpura-pura bersedia untuk mengikuti ritual perekrutan, ikatan tangan Luke pun dilepaskan. Yang tak lama setelah si wanita pergi, Luke diam-diam pergi ke gudang penyimpanan senjata, naik ke lantai di atasnya setelah mendengar ada suara yang ternyata benar apa yang sudah dikatakan oleh si wanita tentang keabadian. Semua orang yang Luke lihat saat ini adalah para leluhur yang sudah hidup ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun menyembah makhluk tersebut. Mereka benar-benar hidup abadi, meski hanya bisa duduk seperti mayat dan tidak asik sama sekali. Demi membalas kematian teman-temannya, Luke pun membakar para leluhur termasuk pondok ini. Yang tak lama setelah ia turun dan mengambil sepucuk senapan, muncullah si makhluk yang berada tepat di depan pintu hingga Luke memutuskan kabur melalui jalan belakang. Dari kejauhan, akhirnya terlihat jelas bentukan dari sosok yang dianggap dewa ini, yang menurut saya pribadi lebih mirip seperti seekor rusa yang dikawin silang dengan embe kacang. Luke yang masih belum puas balas dendam pun nekat menembaknya dari kejauhan hingga makhluk tersebut kembali mengejarnya sampai ke dalam hutan. Disinilah momen menegangkan terjadi ketika Luke yang hanya seorang manusia biasa harus melawan makhluk yang punya kemampuan ilusi tipu daya, di mana Luke akhirnya tertangkap dan dipaksa untuk bersujud menyembah makhluk tersebut. Tak sudi harus menyembah uncal jadi-jadian, Luke pun berkali-kali berdiri seolah menantang si makhluk yang gila hormat dan jabatan ini, sampai akhirnya Luke tak sengaja menemukan seonggok kapak dan menghantam kepala si makhluk hingga dia marah besar.
Sekali lagi, terjadi kejar-kejaran antara Luke dan si makhluk yang tepat saat matahari terbit. Luke akhirnya berhasil menginjakan kakinya di dunia luar dengan si makhluk yang tak berani keluar dari hutan. Sehingga pada akhirnya, Luke menjadi satu-satunya orang yang selamat dari mimpi buruk pendakian ini. Tamat, ending yang cukup menegangkan. Saatnya kita bedah beberapa hal yang masih menjadi misteri. Salah satunya adalah tentang asal-usul makhluk tersebut. Siapa yang menduga jika makhluk ini ternyata adalah anak haramnya Loki? Ya, Loki yang ada di Avengers, adik tirinya Thor, sang dewa petir. Makhluk ini bernama Mother, anak dari hasil hubungan gelap dan perzinahan yang dilakukan oleh Loki dan selingkuhannya. Entah sesama dewa atau makhluk dari dunia mana, tapi dari bentuknya sih lebih ke arah selingkuh dengan seekor uncal alias rusa. Tapi entahlah, tidak diceritakan secara detail di dalam filmnya sendiri. Pada akhirnya masuk akal jika makhluk ini punya kemampuan untuk menciptakan ilusi visual dan tipu daya karena ayahnya sendiri yaitu Loki memang dikenal sebagai dewa yang penuh tipu daya muslihat dan bisa menciptakan berbagai ilusi yang bahkan kakaknya sendiri yaitu Thor sang God of Thunder seringkali kena prank seperti di beberapa film Marvelnya. Nah, perihal kenapa Mother atau makhluk ini tidak bisa mengejar Luke keluar dari hutan adalah kemungkinan karena statusnya sebagai anak haram dari Loki. Mungkin ini mah ia dibuang dari dunianya dan dikutuk harus hidup di dalam hutan belantara Swedia ini, yang alhasil ia tak bisa keluar atau sekedar menginjakan kakinya di luar dari batas teritorial yang sudah ditentukan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kelemahan makhluk ini bukanlah Thor, dewa Odin atau dewa Mbah Zeus, melainkan para penebang kayu ilegal yang dalam sekejap bisa memporak-porandakan habitatnya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah Luke adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa seorang teman sejati adalah dia yang memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia yang membelamu di saat kamu tidak ada. Saya John mewakili orang-orang yang punya sedikit teman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, anak Zeus di Hakan Kerud.